gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari kepiting di dalam laut, dimasak pakai bumbu. Mari kita semua cegah stunting untuk Indonesia sehat dan maju. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa hal tentang pembelajaran saya selama ini kepada Ibu KPM PKH saya sendiri yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kecamatan Pasir Mukapas, Panipahan, yaitu tentang modul 3 pencegahan dan penanganan stunting yang akan kita sampaikan bersama nanti di dalam presentasi dalam sesi 4, yaitu mendukung ayah dan ibu memberikan stimulasi pada janin dan anak. Itulah yang akan kita sampaikan pada hari ini. Mari sama-sama kita dengarkan, kita simak bersama Ibu KPM PKH saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya pada hari ini kita sudah bisa berkumpul bersama di sini bersama dengan Ibu KPM PKH yang semoga selalu sehat dan selalu diringankan langkahnya untuk bisa kita berkumpul di sini. Hari ini Ibu-ibu kita akan membahas sedikit tentang pelatihan kita pada hari ini. Bagaimana cara pencegahan dan penanganan anak yang stunting, yaitu di sesi 4 mendukung penuh terhadap ayah dan ibu memberikan stimulasi kepada anak secara poin per poin atau bait per bait saya akan jelaskan. Satu, yaitu tentang bagaimana arti daripada stunting. Stunting ini ibu-ibu adalah anak yang tidak tumbuh sesuai dengan anak seusianya. Contohnya anak yang tumbuh tidak tinggi, tidak sehat. Itulah anak-anak yang terkena stunting. Jadi untuk penanganan stunting itu daripada stunting ibu-ibu semua. Jadi untuk penanganan stunting yaitu harus memberikan stimulasi makanan yang sehat dan bergizi untuk anak di dalam kandungan supaya janinnya kuat, yaitu dengan program-program dari pemerintah juga ada. Salah satunya layanan kita yaitu kesehatan posyandu, cek ibu kehamilan di bidan terdekat, tanya bagaimana makanan yang sehat kepada bidan terdekat dan posyandu. Ketiganya itu bagaimana untuk menangani stunting. Ada juga layanan yang lain, yaitu salah satunya itu penerima bantuan sosial sembako. Itu tujuan pemerintah untuk memberikan sembako kepada masyarakat supaya bisa ibu-ibu dan keluarga menikmati makanan yang sehat dan bergizi dari bantuan pemerintah tersebut. Selanjutnya yaitu untuk penanganan anak stunting juga bisa ibu-ibu sekalian kalau lagi hamil ikut pertemuan kelompok seperti ini, saling berdiskusi bersama ibu-ibu yang hamil lainnya bagaimana dan mendengarkan kepada pendamping PKH cara menguatkan kehamilan supaya anak dalam janin kita itu bisa sehat, bergizi dan tidak stunting atau tidak tumbuh sehat yang kita tidak inginkan. Oke ibu-ibu semua? Oke. Ada pertanyaan sebelum ini? Nggak ada. Mana tahu ibu-ibu mau hamil lagi kan? Nggak usah terlalu tegang. Yang mau ibu-ibu. hamil waktu lah. Mana tahu mau hamil muda lagi gitu kan? Enggak Pak, kami suami ganti suami lagi menangkap. Ya kalau mau hamil lagi muda, ini salah satu penanganan supaya bayi di dalam kandungan kita sehat. Oke? Oke. Nah, hari ini juga kita akan membahas dan mempraktekkan bagaimana caranya memberikan stimulasi kepada anak yang di dalam kandungan. Ada dalam 3 poin itu ibu-ibu. 3 poin yang akan kita bahas. Memberikan stimulasi kepada anak di dalam kandungan, yaitu janin kita. Dia berukuran 5 bulan ke atas, 5, 6, 7, 8, 9 bulan. Itu anak sudah bisa berinteraksi dengan kita yang ada di luar.
Selama ini kita tidak mengetahui bahwa anak yang di dalam kandungan itu sebenarnya apa yang kita bicarakan di luar, apa yang kita lakukan di luar, dia itu juga mendengar di dalam kandungan. Jadi dari umur 5 bulan ke atas itu anak sudah mempunyai interaksi dan kontra di dalam perut. Salah satu stimulasi kita pertama yaitu sentuhan. Seorang ayah itu wajib memberi sentuhan kepada istrinya ketika dia sedang hamil. Sentuhannya itu hanya segini besar ya nggak iya, boleh. Bu. Sentuhan Ya. itu Ya. sentuhan itu di perut, Bu. Ya. Di perut. Jadi Ya, boleh. jadi ketika seorang ayah memberi sentuhan di dalam perut di luar perut ibunya, istrinya, anaknya akan menyadari, oh ini sentuhan. Sentuhan, ya kan? Nanti ada kontraksi itu di antara anak di dalam janin itu. Ketika ada seorang ayah yang memberi sentuhan, berarti dia memberikan kasih sayang yang baik kepada istri dan anak di dalam kandungan. Itu adalah hal yang positif. Yang kedua ibu-ibu, yang itu mungkin udah sama-sama ngerti kita ya Bu ya. Ya. Yang kedua yaitu seorang ibu memberikan stimulasi kepada bayi di dalam kandungannya. Yaitu caranya bagaimana? Ibu tadi sambil memegang kandungan ajak bicara anak yang di dalam kandungannya. Itu namanya stimulasi suara ibu. Jadi anak itu sudah bisa mendengar suara kita, apa yang kita ucapkan yang baik-baik itu maka akan yang baik juga akan didengar sama anak kita. Ajak terus bicara. Gunanya untuk apa ini Bu? Untuk meningkatkan kecerdasan, keaktifan anak di dalam kandungan. Ketika dia lahir, dia sudah tahu gitu, sudah mendengarkan gitu, meningkatkan kecerdasan. Anak yang baik dan sehat itu harus aktif juga, bukan hanya di luar tetapi juga di dalam kandungan. Ketiga ibu-ibu itu tentang suara. Ketiga stimulasi yaitu tentang stimulasinya cahaya. Selama ini kita tidak menyadari bahwa anak yang di dalam kandungan itu bagus ketika dia bisa melihat cahaya. Gunaan daripada itu tadi yaitu bisa meningkatkan, dia tahu gitu, meningkatkan dirinya tentang cahaya, menyehatkan matanya. Di situ juga kita bisa melihat di situ. Dia ada 3 hal, yaitu sentuhan, suara, dan cahaya. Disitulah yang akan kita coba praktekkan nanti. Ada pertanyaan ibu? Silakan kalau mau bertanya silakan tentang apa yang saya sampaikan materi hari ini. Kalau ada yang mau bertanya kita jawab. Mana tahu ibu kan ada punya anak menantu, punya anak yang lagi hamil muda, punya saudara, tetangga yang belum tahu tentang masalah stimulasi. Yaitu itu sangat penting, stimulasi terhadap kandungan pada janin anak. Selama ini kita tidak mengetahui bahwa setiap orang ibu yang hamil itu membutuhkan kasih sayang yang sangat luar biasa, bukan hanya kepada orang lain, khususnya untuk pertamanya itu kepada suami. Kenapa? Ibu hamil harus sehat dan tidak stres. Makanannya harus dijaga, tidak boleh makanan-makanan kaleng, instan. Setidaknya kita harus memberikan sayuran yang baik, ikan, itu pada istri kita. Jadi kalau kita membuat istri bahagia, maka istri tidak stres. Itulah yang akan baik untuk janinnya juga. Oke, sekarang kita akan memasuki praktek cara memberikan stimulasi terhadap ibu hamil yang baik kepada janinnya juga. Inilah salah satu ibu KPMPKH kita yang akan memberikan praktek stimulasi tersebut. Yaitu adalah dalam 3 hal. Pertama sentuhan, kedua bicara, ketiganya itu dengan cahaya matahari pada saat ini. Oke, sekarang dipraktekkan kepada Ibu Jana. Ini Ibu Jana. Ya, silakan Bu dipegang, ajak bicara janinnya, anggap ini seperti anak sendiri. Pegang aja bro. Jana sebagai seorang ayah, ya. Silakan Bu. Sehat ya nak, sampai lahiran nanti. Oke, sehat dan sampai lahiran nanti. Sekarang selanjutnya yaitu bicara melalui suara
bicara dari langsung ibunya sendiri terhadap anaknya. Sambil dipegang ya Bu ya, Aku silakan. lah. Pegang. Aku bilang, Iya, langsung bilang aja. si anak ya. Terus? Lanjut lah. Ya si anak ya, setelah nanti jawab tes. Oke, itu stimulasi suara yang disampaikan oleh ibunya sendiri terhadap bayi tersebut. Yaitu hari ini cuaca juga agak sedikit cerah, matahari ya sebagai pencahayaan terhadap bayi juga terhadap janin yang ada di dalam kandungan ibu tersebut untuk ibu hamil pada hari ini. Oke, itulah dia hari ini stimulasi kita. Semoga apa yang kita paparkan hari ini kepada Ibu KPM PKH bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan ilmu, bisa memberikan pengalaman yang baik bukan hanya untuk pribadi kita sendiri, juga kepada anak ya Bu ya, kepada tetangga, kepada masyarakat sekitar. Sampaikan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan dampak terbaik untuk ibu hamil, yaitu mencegah dan bagaimana cara menangani stunting terhadap anak. Amin. Ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai melakukan stimulasi pencegahan dan penanganan stunting terhadap anak, yaitu untuk ibu hamil. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu KPM PKH kita, tetangga, masyarakat dan anak-anaknya yang lagi hamil juga. Semoga apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.